Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midara Yasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan hari ini. Dan apa kabarnya juga buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi di sini akunya itu lagi cuciin piring seperti yang teman-teman lihat lah ya. Jadi untuk cuciin piringnya itu pas di saat bilasnya baru deh aku rekam gitu ya, supaya nggak terlalu lama juga dan supaya teman-teman itu nggak bosan gitulah ya di saat aku lagi cuci piring aku rekam terus gitu kan. Oh ya, ini tuh untuk pakaian yang aku pakai itu sama gitu ya, sama video yang sebelumnya. Jadi ini tuh sebenarnya di pagi harinya, karena kan untuk di video yang sebelumnya itu kan itu sore hari dan posisinya juga aku udah mandi gitu kan. Jadi otomatis untuk pakaian yang aku pakai ini aku pakai juga buat tidur, dan pas di paginya masih menggunakan pakaian yang sama. Artinya aku belum mandi ya teman-teman, makanya pakaiannya sama. Cuman untuk pakaian luar sama jilbab aja aku ganti gitu. Nah, oke deh, lanjut aja lagi ke pembahasan video ya teman-teman, gak usah masalahin pakaian. Jadi di sini udah selesai cuci piring, ya udah dibersihin aja untuk wastafelnya itu. Seperti biasa lah ya, supaya enak dan lega gitulah mata memandang. Dan itu juga untuk sisaan makanan, kayak kotoran makanannya aku tampung aja dulu di situ. Nanti kalau udah mulai agak terang dikit baru aku buang ke tanah, karena nanti ada ayam-ayam tetangga gitulah ya yang makan. Dan oke, lanjut aja lagi. Di sini aku mau nakar beras dan otomatis pastinya mau masak nasi ya teman-teman. Jadi di sini aku masak nasinya itu sekitar 1,5 muk aja lah ya. Karena memang sih masih ada sisaan nasi gitu sedikit, tapi memang aku nggak panasin gitu ya. Soalnya karena memang sedikit, jadi ya udahlah ya, nggak usah dipanasin aja. Paling juga pas di pagi ini langsung dimakan habis gitu pas sarapan. Nah, ini singkat cerita ya teman-teman. Jadi akunya itu habis selesai masak nasi langsung pergi ke tukang sayur yang terdekat di rumah aku gitu. Jadi akunya itu ada beli mihun jagung 1 bungkus, wortel 1 buah, sama daun sop dan juga bawang goreng yang udah digoreng gitu loh. Jadi kayak bungkusan gitulah ya. Aku beli 1 bungkus. Dan di sini rencananya aku itu mau masak mihun goreng gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya sih nggak ada rencana gitu ya aku tuh mau masak mihun goreng, cuman aku tuh ngeliat, kayak bukan ngeliat sih, ingat gitu ya, maksudnya ada sisaan mihun gitu kan 1 papan. Soalnya kan kalau mihun yang bungkusan kayak gini tuh isinya ada 4 papan ya teman-teman, dan yang aku punya itu sisa 1 papan, jadi otomatis aku nambah lagi gitu, beli ya kan 1 bungkus. Cuman yang aku beli ini juga nggak aku pakai habis, jadi aku pakainya 2 papan aja, dan total mihunnya itu yang aku pakai 3 papan. Jadi itu udah lumayan cukup banyak gitu kan. Dan untuk mihun yang barusan aku beli yang 2 papannya ini aku siram aja pakai minyak pula. Pakai air panas yang mendidih gitu ya, supaya dia cepat lemah gitu ya teman-teman. Cuman kalau untuk yang mihun yang awal itu udah aku rendam sih, memang dari aku bangun tidur tadi udah aku rendam, jadi otomatis dianya juga udah lemah gitu ya. Nah, itu juga aku lagi ada buat ini ya, apa namanya, sambal gitu, karena memang kalau mihun kurang enak banget ya teman-teman kalau nggak pakai sambal. Jadi ya udah aku bikin sambal tomat aja. Dan tadi juga pas di saat aku habis blender sambal, aku baru keingatan kalau minyak goreng aku itu habis ya teman-teman. Alhasil akunya lari dulu ke warung juga terdekat rumah aku untuk beli minyak goreng, dan sekalian deh aku juga beli kopi gitu. Karena rencananya aku mau ngopi lah ya gitu, makan mihun sambil ngopi gitu. Nah, ini singkat cerita. Jadi di sini untuk sambelnya itu udah matang dan seperti sambal-sambal biasa gitulah ya, sambal tomat gitu. Cuman di sini aku kasihin terasi sedikit supaya tambah sedep gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku salin aja untuk sambalnya ke dalam mangkuk, dan lanjut di sini aku mau potong-potongin dulu untuk si mihunnya, udah lemah dan udah aku satuin semua gitu ya. Jadi aku potong-potong aja supaya nggak terlalu panjang gitulah untuk si mihunnya. Dan
juga ini sebelum aku mau masak si mihun, jadi aku mau dadar telur gitu, jadi dadar 2 dadaran gitulah ya, dan makai 1 telur aja. Ini tuh mau bikin kayak apa ya, nanti dipotong kecil-kecil gitu kan, jadi ditaburin di atas mihunnya gitu ya, kayak ala-ala tukang mihun gitu ya teman-teman. Cuman kan apa namanya, ada juga sih yang jualan mihun itu pakai telur rebus gitu kan. Kalau aku di sini sih aku dadar aja supaya cepat ya teman-teman, karena juga kalau ngerebus itu kan agak lumayan memakan waktu, jadi ya udah didadar aja dan nanti dipotong kecil-kecil. Nah, ini udah selesai untuk si dadar telurnya, jadi lanjut aja buat mau masak si mihunnya gitu. Tapi di sini aku pakainya itu bumbu sop yang masih ada sisaan gitu ya teman-teman di kulkas, karena masih ada stoknya, dan ini alhamdulillah cukup banget gitu, pas-pasan lah pokoknya ya untuk si mihunnya dengan si bumbu sopnya gitu. Nah, kalau aku itu ya teman-teman, kalau lagi buat mihun, mau mihunnya itu lagi digoreng kayak gini ataupun dikukus, aku tuh selalu menggunakan bumbu sop gitulah ya, mau yang udah jadi atau yang dibeli gitu ataupun yang aku buat sendiri juga. Pastinya aku tuh kalau lagi masak mihun itu lebih suka menggunakan bumbu sop, karena menurut aku enak dan apa ya, lebih gurih dan lebih terasa aja gitu loh ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman boleh dong ya di komen kalau misalnya lagi bikin mihun kayak gini itu bumbunya kayak gimana gitu. Nah, ini alhamdulillah untuk si mihunnya udah mulai merata gitu ya dengan bumbu, jadi langsung aja aku masukin juga si wortelnya yang aku iris kecil-kecil gitu, supaya menambah sayuran juga dan warnanya biar cantik gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut sambilan ngaduk-ngaduk si mihunnya, nunggu agak keringan dikit gitu karena kan agak berair. Jadi sambilan juga akunya motongin aja daun sopnya. Dan ini tuh juga nanti mau dijadiin untuk bekal suami juga ya teman-teman, karena kalau mihun ini sih kalau aku ya teman-teman, terkadang itu dijadiin buat teman makan nasi gitu ya kan, kayak apa ya, kayak nambah-nambah jadi sayur gitulah ya, padahal kan ini jelas-jelas bukan sayur gitu ya. Jadi aku tuh kayak nambah seolah-olah itu jadiin sayur gitu kan buat teman makan nasi gitu, enak juga. Jadi ya udah sekalian aja, nanti suami itu dianya bakal nasi dan aku masukin juga si mihun, dan aku juga ada goreng ikan nila sih ya teman-teman untuk lauknya. Nah, ini dia alhamdulillah untuk mihunnya udah jadi dan sedikit penampakan gitu ya teman-teman untuk mihun aku di pagi ini. Jadi ya udah langsung aja sarapan gitu kan. Dan ini lanjut habis selesai sarapan kayak ngopi-ngopi juga gitu santai, dan udah beberes juga di bagian dapur. Habis masak tadi semuanya udah beres, udah rapi gitu ya, udah bersih di bagian dapur. Baru deh aku lanjut buat ngerapihin tempat tidur lagi. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya aku itu lagi nyiapin tempat tidur ya nggak mesti yang bangun tidur terus apa ya, habis orangnya nggak ada tiduran gitu langsung aku simpen, nggak juga sih. Memang pekerjaan untuk yang satu ini aku terkadang itu agak aku tunda gitu ya, karena ya menurut aku nggak terlalu berat juga sih ya untuk beresin tempat tidur ini. Cuman nggak pernah juga sih sampai tinggi hari gitu aku biarin tempat tidurnya itu berantakan, nggak juga. Cuman apa ya, kayak bisa ditunda lah kalau aku untuk pekerjaan memberesin tempat tidur, dan aku bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dulu yang lebih penting gitu ya menurut aku, yang lebih apa ya, yang lebih penting aku dahului, aku kerjain aja dulu. Kalau misalnya udah beres ya udah baru deh lanjut buat ngerapiin tempat tidur. Terkadang juga tuh agak suka malas gitu ya, buat cepat-cepat ngerapiin tempat tidur. Malasnya tuh bukan karena apa-apa sih ya teman-teman, malasnya itu terkadang kalau kecepatan buat ngerapiin tempat tidur, Ralin itu dia suka banget goleng-goleng gitu ya di tempat tidur, dan otomatis kan tempat tidur itu bakalan acak-acakan lagi gitu. Jadi ya gitu deh, terkadang agak molornya itu nunggu dia nyepuasin dulu gitu kan, kayak goleng-goleng gitu di tempat tidur, dan puas-puasin dulu main-main di tempat tidur ya baru aku simpunin lagi gitu ya teman-teman, aku beresin supaya juga pas di saat habis diberesin nggak langsung berantakan lagi gitu kan. Kadang tuh agak suka emosi gitu ya ngeliatnya,
karena udah capek-capek diberesin, dirapiin, nggak taunya entah beberapa menit kemudian udah ini lagi berantakan lagi gitu kan, rasa pengen apa ya, naik darah aja gitu ya teman-teman. Ya gitulah pokoknya ya teman-teman, dramanya emak-emak ini nggak ada habisnya yang namanya pekerjaan. Itu aja terus diulang-ulang ya kan, tapi ya udah ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting dinikmatin aja gitu ya, dibawa enjoy gitulah ya. Nah ini udah hampir selesai, akunya itu ngerapiin tempat tidur, jadi tinggal nyusun-nyusun aja per bantalannya gitu. Dan ini juga aku kebas-kebas pakai sapu lidi gitu ya, supaya kayak kotoran ataupun debu-debu yang nempel di perbantalan itu jadi rontok juga gitulah ya, jatuh. Dan ini lanjut lagi, di sini aku mau ngevakum juga ya teman-teman untuk lantai di bagian kamar, karena yaitu kalau misalnya lagi di kamar itu ya aku kayak banyak gunain vakum aja sih, supaya juga membantu debunya itu nggak yang banyak berterbangan gitu, karena memang ruangannya itu lumayan kecil gitu ya untuk kamarnya. Dan oke, lanjut lagi ya teman-teman, sudah selesai di bagian perkamaran, sudah rapi juga, jadi ya udah lanjut aja, aku mau nyapu karena memang belum ada nyapu di bagian depan ini. Jadi tadi dari depan pintu kamar aku terusin aja nyapu sampai keluar gitu ya. Jadi ini tuh alhamdulillah untuk mainannya Relin itu nggak berantakan ya kan, nggak kayak biasanya itu pasti aku itu kalau kayak mau nyapu entah pagi atau sore pasti deh kadang itu keseringan nyimpunin dulu mainannya Ralin, tapi alhamdulillah ini tuh mainannya udah tersimpun sama si Ralin gitu ya. Terkadang gitu sih ya teman-teman, namanya juga anak-anak ya kan, moodnya itu datang-datangan, walaupun dianya juga yang berantakin ya, terkadang dianya juga yang nggak mau nyimpunin gitu. Tapi ya syukurnya kalau pas lagi mungkin moodnya bagus gitu ya, lagi rajinnya datang ya, habis main pasti dia susunin rapi gitu ya teman-teman. Ya pokoknya kalau apa ya, kayak hamburan mainan anak itu, kalau yang sudah punya anak itu pastilah ya teman-teman, rumahnya itu nggak bakalan tiap hari dari pagi sampai sore itu nggak bakalan rapi serapi mungkin ya kan, aku yakin deh, mungkin ya teman-teman kalau pikiranku, karena pengalaman aku sendiri sih ya, selama punya anak itu pasti dalam sehari itu entah di jam berapa mainan itu pasti ada berantakan gitu ya di dalam rumah. Nah oke, lanjut lagi ya teman-teman, jadi selesai disapu-sapu di bagian dalam, jadi diterusin aja langsung keluar ke terasnya ya kan, karena memang kalau udah nyapu ya udah langsung terasnya juga pasti nggak ketinggalan disapu gitu ya. Nah itu juga aku ada jemur si tilam santai gitu, tilam santai lagi maksudnya tilam yang kadang dipakai buat tiduran gitu ya sambil nonton TV, jadi aku jemur aja, nggak tahu sih ini nanti harinya itu panas atau mendung, karena keseringan di tempat aku itu untuk berapa hari ini sering mendung ya teman-teman, tapi hujan juga enggak. Tapi terkadang kalau udah mendung hawanya tetap panas juga gitu kan. Nah oke lah ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.